warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, para jamaah majelis ta'lim Raudhatul Jannah, mudah-mudahan malam ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan jenengan semua. Maka buktinya apa? Buktinya adalah seseorang yang mempunyai niat atau itikad yang baik untuk menjadi pribadi yang baik, tentunya dia akan senantiasa berubah setiap saat, berubah menjadi yang lebih seiring dengan ilmu yang didapatkan. Makanya kajian seperti ini bisa kita ikuti kapanpun dan dimanapun, insyaallah, bukan di tempat ini saja. Namun bagi orang-orang yang tidak mempunyai itikad menjadi baik, maka dimanapun kajian, berapapun kajian yang diikuti online atau offline, tidak akan menjadikan dia baik, karena dia tidak mempunyai niat untuk menjadi baik. Tetapi kalau kita mempunyai niat menjadi baik, insya Allah saya punya keyakinan, ya, dari waktu ke waktu pasti ada progres yang baik terkait masalah amalia kita, akhlak kita, ibadah kita, ya, adab-adab kita, insya Allah, ya. Biarpun ngajinya online itu hanya 1 bulan sekali, tapi kalau memang dia punya etikat baik, insya Allah Allah akan baikkan dia. Oleh karena itu, judul atau tema pada malam ini adalah tentang istiqomah. Istiqomah itu sangat mudah diucapkan, apalagi disematkan kepada orang per orang. Karena istri saya namanya Istiqomah, jadi gampang manggil Istiqomah, sangat mudah itu. Panggilannya Isti, tapi namanya Istiqomah. Ya, saya melihat Istiqomah pun belum bisa istiqomah. Jadi makanya di dalam kaidah atau di dalam qaulnya ulama, al-ibratu bil haqiqah la bil musammayat. Yang dianggap itu adalah hakikatnya, hakikat diri seseorang, bukan namanya. Namanya boleh istiqomah, tetapi apakah dia istiqomah belum tentu juga. Ya, tapi saya berpikir dan saya berharap istri saya pun istiqomah sesuai dengan namanya. Matan ya, tuh ya, masya Allah. Jadi istiqomah itu sangat berat, mudah diucapkan tapi berat diamalkan. Sering saya sampaikan di beberapa majelis, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis khutbah, majelis nasihat-nasihat, bahwa Rasulullah itu beruban karena perintah istiqomah. Nabi itu beruban karena perintah istiqomah. Menunjukkan istiqomah itu sangat berat, tidak mudah. Sebagian sahabat, ya Rasul, kenapa ya engkau beruban? Syibta ya Rasulullah, engkau telah beruban wahai Rasulullah. Kenapa engkau beruban? Ya, Nabi beruban karena, kata beliau, karena aku diperintah istiqomah. Wastaqim kama umir. Coba dicek di dalam surah Hud itu ada wastaqim kama. Enak jenengan tak kasih tulisan ini biar enak. Ini namanya aplikasi Maktabah Syamilah. Kalau jenengan punya silakan. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, hanya butuh 4 GB kapasitasnya, tetapi untuk operasional bisa 13 GB. Ini andalannya para ustadz yang gak punya duit untuk beli kitab. Jadi tinggal buka, selesai. Nah, ini surah Hud, ya,
Ada surah Hud, ada surat Asy-Syura. Ini surat Asy-Syura ayat berapa? Ayat 15. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa falidzalika fad'u wastaqim kama umirt." Ini perintahnya ini. "Wadfad'u wastaqim kama umirt. Wa la tattabi' ahwa'ahum." Ya. Berdoalah engkau wahai Muhammad, kata Allah, wastaqim. Istiqomalah kamu kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk istiqomah. Ini surah yang sangat berat. Ya. Surah yang dianggap berat oleh Rasulullah. Selain surah Asy-Syura, juga ada surat Hud dengan kalimat yang sama. Wastaqim kama umirta. Ya, istiqomalah kamu sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk istiqomah. Surat Hud itu surat Asy-Syura surat yang berapa? 42 ayatnya 15. Baik, kembali kepada tema kita. Tapi meskipun berat, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga istiqomah sampai apa? Sampai mati. Ya. Kenapa kita diperintah menjaga istiqomah sampai mati? Karena memang orang itu gampang berubah. Apa? Gampang berubah. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan satu hal kepada Ummu Salamah, bahwa hati manusia itu ada di antara jemari Allah. Antara jemari Allah. Jadi Allah itu punya jari. Di dalam prinsip Ahlussunnah, kita wajib menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan Allah punya jari, maka ya Allah punya jari. Tapi yang enggak boleh adalah kita menggambarkan atau menyamakan dengan makhluknya. Itu yang enggak boleh. Cukup kita mengimani tanpa menggambarkan, tanpa menafikan dan lain sebagainya. Kata Allah, hati manusia itu ada di antara jemari Allah. Kapanpun Allah bisa membolak-balikkan jemarinya. Ya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan kokohkan hati seseorang dengan keimanan. Kalau Allah pun berkehendak, Allah pun akan bisa menyesatkan hati seseorang. Makanya Rasulullah SAW di dalam sujudnya beliau apa? Berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami ala dinik, di atas agamamu. Ini yang diminta oleh Rasulullah saat beliau sujud di dalam salat-salatnya. Ibu sekalian, makanya harus diminta itu. Istiqomah itu harus diminta. Karena memang sangat berat. Ya. Termasuk Umar bin Khattab, beliau berdoa, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah kami istiqamah. Harus diminta. Bal'am itu ulamanya Nabi Musa alaihissalam, da'inya Nabi Musa alaihissalam. Bal'am itu dikenal sebagai muridnya malaikat Jibril alaihissalam. Kalau doa dikabulkan oleh Allah doanya, menunjukkan dekatnya dia dengan Allah. Tetapi kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diutus oleh Nabi Musa untuk mendakwai Firaun. Ya. Datang ke Firaun, oleh Firaun Bal'am ini diiming-imingi sesuatu dari dunia. Dikasih dunia, kasih harta, kasih tahta, dikasih sesuatu dunia. Maka Bal'am pun berubah. Singkat ceritanya adalah dia berubah. Ya. Akhirnya Bal'am ada di pihak Firaun.
boloe Fir'aun. Bahkan disuruh oleh Fir'aun untuk mendoakan keburukan untuk Nabi Musa. Itu Bal'am. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran itu sampai lidahnya menjulur ke bawah, sampai ke dadanya gini. Ya, maka diibaratkan kalbi, seperti anjing. Ya, melet terus. Ya, didekati melet, diusir pun juga melet. Itu menunjukkan rakusnya akan dunia. Oh, ternyata sebab dunia dia bisa berubah prinsip. Makanya kalau sekarang orang gampang berubah prinsip itu tidak heran. Kelasnya Balaam aja berubah. Hanya karena dunia kita berubah prinsip kita, akidah kita berubah, tauhid kita berubah, amaliyah kita berubah, adab kita berubah. Ya, tadinya kita sangat militansinya kita sangat kuat. Ya, halal haram sekarang akhirnya berubah semuanya. Kenapa? Karena dunia tidak tahan dengan fitnah dunia. Makanya perlu dijaga istiqomah ini. Allah menggambarkan terkait masalah istiqomah di dalam surah Fussilat ayat 30. Fussilat itu surat apa? Hamim Sajadah. Allah Ta'ala berfirman, ibu-ibu ngantuk ya? Ayo tidak ngantuk biar melek semua itu baca bareng-bareng aja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Monggo langsung. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Monggo. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Lagi Bu, biar yang ngantuk Bu. Bareng-bareng enggak? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah apa tadi? Fussilat ayat 30. Coba kita artikan bersama-sama. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Ya, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Orang yang sudah mengakui bahwa Allah sebagai Rabbnya, lalu kemudian tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka konsekuen dengan apa yang mereka ucapkan. Maksudnya apa? Ketika mereka mengakui Allah sebagai Rabb-nya, mestinya dia itu konsekuen. Artinya dia membuktikan ucapan dia. Kalau Rabb-nya adalah Allah, maka dia harus melaksanakan apa? Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Perintah-perintahnya harus dilaksanakan, larangan-larangannya harus dijauhi. Allah harus ditauhidkan, tidak boleh berbuat syirik sedikit apapun. Allah harus disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak boleh dikufuri apa? Nikmat-nikmatnya. Harus dibuktikan. Nah, orang-orang yang menjaga istiqomah seperti ini, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah.
Saat nanti ketika dia mau mati itu, Bu, ya. Maka tatanazzalu, maka akan turun alaihim atas mereka. Siapa yang turun? Al malaikatu, para malaikat. Diperintah oleh Allah untuk turun kepada orang-orang yang mau mati ini. Ya, untuk apa turunnya malaikat kepada kita, kepada mereka orang-orang yang istiqamah? Ya, untuk memberitahu kepada mereka, Allah takhafu. Kalian jangan apa? Jangan merasa takut. Merasa takut apa? Takut apa yang akan terjadi. Ya. Tentang masa depanmu nanti kayak apa? Bagaimana dikubur, bagaimana di barzakh, bagaimana nanti kamu di mahsyar, bagaimana saat mizan, saat hisab, saat di atas sirat. Sirat itu jembatan yang membentang apa? Apa? Di atas neraka menuju jannah, itu sirat. Jangan takut apa yang akan terjadi. Artinya Allah akan memberi jaminan kepada mereka. Allah akan selamatkan mereka. Ini orang istiqomah. Jadi makanya tenang. Orang istiqomah itu masa depannya jelas itu. Akan nampak itu. Kemudian yang kedua, wala tahzanu. Ini bisikan-bisikan malaikat, Bu. Wala tahzanu. Kalian jangan khawatir. Khawatir apa? Khawatir yang telah terjadi. Apa itu? Yang kamu tinggalkan. Anak-anakmu. Yang kamu tinggalkan ini. Istrimu. Hartamu. Ya. Ladangmu, kendaraanmu, kos-kosanmu. Penginapan kamu. Bahkan hutang-hutangmu. Gitu kan. Hutang-hutangmu. Gitu kan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Termasuk Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Hutang-hutangmu. Nanti Allah akan melunasi. Jangan khawatir, kau tinggalkan keluarga dengan hutang-hutangnya sekalipun. Jangan khawatir, Allah nanti akan yang menyelesaikan. Wala tahzan. Tenang, makanya tenang. Mau mati tenang mereka. Yang ketiga, yang dibisikkan oleh para malaikat adalah apa? Wa absyiru bil jannah. Ya, berikan kabar gembira. Bil jannah dengan apa? Dengan surga. Dibisiki. Nanti tempatmu adalah jannah, surga. Kamu gak usah khawatir. Kamu nanti masuk surga. Itu hadiah Allah. Allati kuntum tu'adun. Sebagaimana yang telah Allah janjikan kepadamu. Kamu akan masuk surga. Tenang, Bu, orang-orang kayak gini. Ya. Ini buahnya istiqomah. Apa tadi? Buahnya istiqomah. Makanya ini harus dilalui. Untuk bisa mati dalam keadaan kayak gini, Bu. Mati dalam keadaan bahagia. Mati dalam keadaan tersenyum. Mati dalam keadaan tidak ada beban sama sekali. Yang ditinggalkan ya, tidak menjadikan beban bagi dia. Yang akan dihadapi tidak menjadikan dia takut sama sekali tentang masa depannya nanti. Kesudahan-kesudahan saat dia di barzakh atau setelah dia dibangkitkan dari kubur, tidak akan rasa takut sama sekali. Bahkan dibisiki absyiru bil jannah. Kamu nanti masuk surga. Ini banyak istiqomah. Tapi istiqomah tidak gampang, berdam ya. Berat istiqomah itu. Butuh perjuangan. Ya, butuh payah-payah dulu. Butuh berpayah-payah. Nah, sekarang masalahnya istiqomah itu dalam hal apa? Yang kita diperintah istiqomah itu, Bu. Satu, di dalam masalah tauhid. Jangan sampai kita ini berubah tauhid kita. Jangan sampai kita berubah akidah kita. Apapun keadaannya. Ekonomi rame, ekonomi sepi. Keluarga bahagia, keluarga enggak bahagia pun. Ya, tetap kita harus di atas tauhid. Tidak berubah sama sekali. Tidak kehilangan prinsip. Kita hidup di lingkungan manapun. Lingkungan baik, lingkungan yang enggak baik. Kita punya teman yang baik, punya teman yang enggak baik. Apapun keadaannya. Tidak gampang berubah tauhid kita. Harus dijaga sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah taala, seorang ulama tafsir. Ya, orang-orang dahulu, orang-orang salaf ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan
Ya, bahwa istiqomah di dalam tauhid, ketika dia menjelaskan istiqomah apa? Lam yusriku hatta yamutu. Mereka ini orang-orang istiqomah tidak pernah syirik sedikit apapun. Ya, hatta yamutu, sampai mereka mati. Inilah juga ditafsirkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika menafsiri istiqomah itu apa? Istiqomah didefinisikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an yaitu orang yang menjaga tauhidnya, tidak gampang lepas tauhidnya, ya sampai dia mati. Jaga tauhid sampai mati. Kalau kemudian orang terpeleset itu bahaya dalam hal tauhid. Kata Nabi Muhammad SAW, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Orang yang mati, siapa yang mati, ya, sementara dia masih punya dosa-dosa syirik, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Ini pakai fi'il madhi. Ya, jadi man mata ini syarat. Mata fi'il syarat, gitu kan? Dakhala itu jawab syarat. Ya, sama-sama ini fi'il syarat, jawab syarat. Kalau dalam fi'il dalam nahwu itu jelaskan itu namanya, itu mempunyai faedah. Kalau memang ini madhi sesama madhi, maka mempunyai faedah apa? Faedah pasti, kepastian. Orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, atau dia pernah berbuat syirik tapi kemudian belum bertaubat kepada Allah sampai dia mati, maka dakhalan nar, pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka, dan masuk nerakanya itu selama-lamanya, abadi, kekal, ya. Dan itu bahayanya orang yang lepas tauhid, itu bahaya. Nggih. Pun jangan sampai berubah tauhid kita. Nah, sekarang itu kita ini diserang. Paham-paham liberal sudah masuk. Ya, sehingga kita nggak nyadar itu. Ketika kita ini dimurtadkan tanpa sadar itu. Misalkan semua agama itu benar karena semua mengajarkan kebenaran. Semua agama itu baik. Agama ini baik semua karena sama-sama mengajarkan kebaikan. Kalau kita kemudian mengimani itu, awas, hati-hati. Kita akan lepas tauhid kita. Ya, karena Islam mengajarkan bahwa innad dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang memeluk, mencari selain Islam sebagai agamanya, maka fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Ya, enggak diterima dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mempunyai keyakinan bahwa semua agama itu benar, atau ada bahaya itu. Nah, ini sekarang coba dienduskan di mana-mana. Sekolah-sekolah, kampus-kampus, ya. Karena sangat masif orang-orang liberal ini. Dan orang-orang liberal itu menganggap semua agama itu sama-sama benarnya dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati, kita ini dikeluarkan dari tauhid, ya, dengan cara-cara yang kayak gitu. Yang kedua, yang dimaksud dengan istiqomah di sini apa? Yaitu istiqomah di dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban, sebagaimana ini yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi istiqomah itu ketika orang itu menjaga taat, jangan sampai dia berubah ketaatannya. Ada orang asem, kata orang Jawa. Isu apa? Tempe sore. Keliru ngomongnya. Isu dele sore tempe itu gampang rok asem. Ibadahnya tidak jelas, kadang semangat, kadang enggak, itu yang bahaya. Ya, jadi taat harus dijaga betul. Kadang-kadang aktif ke masjid, kadang-kadang belas sama sekali. Kadang-kadang aktif ikut ngaji, kadang-kadang belas sama sekali. Nah, ini bahaya orang-orang kayak gini. Ini namanya ala harfin. Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu seperti berdiri di atas jurang. Jadi dia gampang berubah. Ya. Nah, ketika kumpul sama orang yang kendor ibadahnya, ikut kendor. Ketika kumpul sama orang-orang yang semangat, dia semangat gitu ya. Ini kan bahaya. Karena enggak punya prinsip juga masalah ibadah, masalah ketaatan. Mestinya dia harus menjaga ketaatan. Apa contohnya? Ya menjaga perintah, menjaga larangan. Ini perintah laksanakan, larangan jauhi, sudah selesai. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut.
Dan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka ditafsirkan oleh para ulama termasuk Ibnu Katsir. Maksudnya apa sih? Kita ini orang mukmin, dipanggil oleh Allah disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Lalu kemudian kita dilarang mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksudnya adalah apa? Hafizu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum. Jaga Islam ini. Jaga ajaran Islam. Lah, hari ini mungkin Indonesia masih aman, kita nggak tahu ke depan kayak apa. Jadi maka ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, kita harus menjaga Islam ini. Jaga aturan-aturan Allah. Ya, jaga itu syariat-syariat Allah. Jangan gampang melanggar aturan-aturan Allah. Ya, sudah ngaji, semangat ngaji, cari ilmu yang banyak. Kemudian amalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Enggak ada yang jamin kita ini sehat terus. Ya, enggak ada yang jamin kita ini aman terus. Makanya harus dijaga ketaatan. Apa kata Ibnu Katsir? Jaga Islam ini dalam keadaan apa? Kamu apa? Sehat. Yang kedua dalam keadaan aman. Agar apa? Litamutu alaihi, agar kalian mati dalam keadaan Islam. Ya, karena orang itu mati dalam keadaan apa? Kebiasaannya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW juga oleh para ulama bahwa seseorang nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Kalau dia biasanya menjadi orang yang taat kepada Allah, maka dia akan dimatikan dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau biasanya hidupnya hanya dipenuhi hal-hal yang enggak baik, maksiat, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan maksiat. Kalau biasanya hanya baca Al-Quran, semangat baca Quran, tadarrus, maka matinya pun enggak akan jauh dari itu semuanya. Kalau orang hidupnya hanya karaokean, ya, dari satu panggung ke panggung yang lain, maka matinya pun nggak akan jauh-jauh dari itu. Kenapa? Karena orang itu akan dimatikan dalam keadaan bagaimana kebiasaan dia. Mana asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan dimatikan dalam keadaan itu. Ngoten Bu. Jadi harus menjaga tauhidnya dan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau amal itu dilaksanakan tanpa ikhlas, percuma juga. Percuma. Ya, enggak akan diterima oleh Allah. Ya, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Innamal a'malu bin niyyat. Ngoten nggih? Harus ikhlas. Nah ini ya, tadi sudah saya sampaikan. Kenapa harus istiqomah? Ya empat ini. Malaikat akan menghampiri ketika dia akan mati. Yang kedua, malaikat berkata jangan khawatir dengan perkara akhirat. Yang ketiga, malaikat berkata jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, anak, keluarga, harta atau utang. Ya? Allah akan menggantinya. Dan yang keempat, malaikat akan mengkhabarkan ia akan dapat surga. Nah, ini ngulangi lagi tadi sudah saya sampaikan. Nah terus ingat ini, istiqomah itu sampai apa? Sampai mati, nggak boleh berubah meskipun berat. Ya, Abu Bakar pernah ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini kalau kumpul sama jenengan di masjid, saya ini, masya Allah, semangat kalau beribadah. Tapi giliran ketika saya ini pulang ketemu sama anak, istri, sama teman-teman sudah berubah lagi ya Rasul. Ini kelasnya Abu Bakar. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Terus bagaimana dengan kita? Ya tentunya sangat gampang berubah kalau kita ya. Tapi tetap harus diperjuangkan istiqomah itu. Ya, falam yusyrku hatta matu gitu ya. Jadi mereka tidak berbuat syirik sampai mati, kata Imam Mujahid tentang masalah istiqomah. Ini komentarnya Imam Mujahid terkait surat Fussilat ayat 30 tadi di atas. Falam yusyrku hatta matu. Ini sudah malam ini. Lah, terus kemudian istiqomah itu kebiasaannya para waliullah. Apa wali itu? Kekasihnya Allah. Siapakah waliullah itu? Kekasih Allah. Kekasih Allah itu siapa?
Waliullah muter aja nanti. Kekasih Allah itu siapa? Waliullah itu yaitu orang-orang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu hati-hati ya ketika mendefinisikan waliullah. Karena di masyarakat ini ada yang salah paham ketika mereka mendefinisikan waliullah. Jadi waliullah dianggap orang yang punya kesaktian, bisa berjalan di atas air itu waliullah, bisa merubah daun menjadi uang itu waliullah, keramat, ya nggak benar itu. Waliullah di dalam perspektif Islam jelas. Allah mengatakan bahwa waliullah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang tidak punya rasa takut dan khawatir. Sebagaimana surat apa? Tadi itu Fussilat ayat 30 itu. Ya, di dalam surah Yunus dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba. Ya. La khaufun apa? Alaihim walahum yahzanun. Ini kita mau Bu. Nah, ini surat Yunus ayat 62. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah mengenal rasa takut sama sekali dan tidak ada rasa khawatir atas diri mereka. Mereka nggak pernah khawatir, nggak pernah rasa takut. Jadi itu orang-orang istiqomah tadi itu, ya nggak pernah takut, nggak pernah apa, nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena dia mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 60, ayat 62. Ya. Jadi Ibu sekalian, para waliullah itu yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah para waliullah. Ya. Maka perlu jenengan harus membedakan mana waliullah dan mana walius syaitan. Harus bedakan. Ya. Orang yang bisa memindah penyakit ke kambing itu kira-kira itu apa Bu itu? Rasulullah Rasulullah bisa nggak memindahkan itu kira-kira? Rasul nggak pernah memindahkan penyakit itu. Paling-paling hanya mendoakan. Ya, la ba'sa tuhur insyaallah. Itu nya Rasulullah SAW. Atau di doa apa namanya? Allahumma shfi ya anta syafi la syifa illa syifa la yughadir saqaman. Paling-paling Nabi mengatakan ya ini suruh apa namanya? Suruh hijama, suruh apa namanya bekam dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Nabi gak pernah mempraktikkan seperti itu. Padahal siapa yang sanksi terhadap Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang pertama kali masuk jannah, orang yang pertama kali mengetuk pintu jannah adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasul gak pernah melakukan itu semuanya. Nah, bayangkan sekarang. Benar ada tiba-tiba orang dia bukan Rasul, bukan Nabi, bukan siapa-siapa, tapi kemudian bisa melakukan itu semuanya. Ya, maka bisa ditebak itu adalah bukan waliullah. Kenapa? Karena mungkin dia mempunyai satu ilmu, tapi ilmu itu didapatkan dengan apa? Tadi itu dari syaitan, dari jin. Jadi mereka bermuamalah, bertawun kerjasama dengan jin. Makanya ibu-ibu jangan terpesona dengan orang-orang kayak gitu. Ya, biasanya ya waliullah itu nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya siapa waliullah itu ya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau jenengan beriman bertakwa maka jenengan ada waliullah, itu waliullah. Ya, jadi bedakan ini waliullah dan wali syaitan. Orang waliullah nggak pernah mempelajari harus puasa sekian hari, harus membaca ini membaca itu, nanti akan makan hidup seperti ini, tidak pernah sama sekali. Ya, beda lagi dengan kayak Maryam. Maryam itu pernah, Maryam anaknya Imran ya.
Ya, dekat surah Al-Imran ada kan itu. Maryam kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Ditaruh di mana? Di mihrab. Kemudian di situ dikasih apa sama Zakaria? Enggak dikasih apa-apa. Tapi Nabi Zakaria kaget ketika masuk mihrab. Ternyata di dalam mihrab banyak makanan. Dikatakan, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, ini dari mana makanan-makanan ini? Padahal aku enggak pernah ngirim makanan kepada kamu. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maryam adalah orang yang bertakwa, maka makanan yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam adalah waliullah. Itu ya, Masya Allah. Ya, kemudian siapa lagi itu? Al-Kahfi. Pemuda-pemuda Kahfi yang mereka terkurung di gua berapa tahun namanya? 300-an tahun, ya. Berubah enggak makanannya? Berubah enggak dirinya? Tidak berubah sama sekali. Kenapa? Karena mereka adalah waliullah. Ya, punya karomah. Ya, punya karomah mereka. Jadi enggak pernah dipelajari harus bisa gini, harus bisa gitu, enggak ada dipelajari. Baik. Lah, dikatakan di dalam oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, di dalam kitabnya Majmu'ah Fatawa, ya, merupakan suatu kebiasaan para waliullah adalah mereka istiqomah. Wa annal karomata luzumul istiqomah. Sesungguhnya karomah adalah bisa terus istiqomah. Nah ini kadang. Sesungguhnya karomah itu apa? Bisa terus istiqomah. Justru ketika orang itu menjaga istiqomahnya, maka dia adalah waliullah. Saya ulangi lagi. Orang yang bisa menjaga istiqomahnya, maka dia adalah waliullah. Istiqomah, Masya Allah. Dia menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya. Masya Allah. Enggak pernah tergelincir dengan kemaksiatan. Ya, istiqomah dia. Ya. Mereka adalah waliullah. Baik. Ini poin yang terakhir terkait masalah bagaimana kiat-kiat untuk menjaga istiqomah agar kita bisa terus istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mesti memperbanyak doa agar istiqomah. Apa? Memperbanyak doa agar kita istiqomah. Ya. Kenapa? Karena yang memberikan istiqomah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hati yang bisa merubah hati adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Ini doa Rasulullah yang Nabi panjatkan saat apa? Saat sujud. Ibu-ibu sekalian, maka boleh jenengan sujud membaca doa ini yang banyak. Selain doa-doa sujud yang lain. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana hamdika Allahumma ighfirli, silakan. Atau tambahi Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita baca doa ini? Pada setiap sujud kita. Silahkan kita pilih. Mau sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga, sujud yang keempat, silahkan. Tapi jangan pernah khususkan sujud tertentu untuk membaca doa ini. Saya ulangi lagi. Jangan pernah khususkan sujud tertentu untuk membaca doa ini. Misalkan jenengan khususkan pada sujud terakhir saja. Nah, itu yang kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena jenengan akan dianggap apa? Ya, membuat syariat-syariat baru yang enggak pernah Nabi contohkan. Artinya apa? Kalau memang Nabi membaca doa ini, maka lakukan ini pada setiap sujud kita. Ya. Atau sesekali pada sujud yang pertama, ya. Sesekali sujud yang kedua, sesekali sujud yang ketiga, silakan. Ya. Kenapa? Dibaca saat sujud. Karena posisi yang paling dekat seorang hamba dengan sang Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah saat apa? Saat sujud. Dan doa yang dipanjatkan saat salat itu apa? Mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ambil porsi penting di dalam salat beliau untuk membaca doa yang sangat penting pula. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Inilah yang kemudian ditanyakan oleh oleh Ummu Salamah, oleh istrinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau baca doa ini di dalam sujudmu? Apa kata Nabi tadi? Wahai Ummu Salamah, hati manusia itu ada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala.
Jika Allah berkehendak, Allah akan kokohkan hatinya dengan keimanan. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan sesatkan hati seseorang. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal yang mendengar itu, beliau berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Monggo dicek. Oh keliru. Rabbana la tuzigh, ya, la tuzigh. Nah, coba ini doa, Bu. Ini surah Ali Imran ya. Ali Imran ayat 8. Ini doanya. Ibu kelihatan enggak, Ibu? Enggak kelihatan? Tak besarkan kalau gitu. Ya. Besarkan kalau gitu biar kelihatan. Oh, besar toh? Sudah kelihatan? Kurang besar. Ah. Coba. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan kau condongkan, jangan kau palingkan qulubana, hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya, Bu. Ini penting doa ini. Ini doa yang dipanjatkan oleh Mu'adz bin Jabal, mengutip firman Allah surah Ali Imran ayat 8. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jenengan yang sudah baik-baik seperti ini dijaga, Bu. Jangan sampai kemudian tiba-tiba jenengan bisa berubah. Ya. Jangan sampai kita sudah tahu yang hak, tahu batil, tapi ternyata kita ini apa? Bisa berubah. Naudzubillah, ya. Makanya hidayah itu sangat mahal harganya. Monggo dipelihara hidayah ini. Ya. Jenengan sudah mengenal Islam, mengenal sunnah, mengenal ajaran yang benar, punya teman-teman yang baik seperti ini ayo dirawat sebaik-baiknya. Gimana cara ngerawatnya, Bu? Gimana cara ngerawatnya? Diminta kepada Allah agar Allah berikan kita apa? Istiqamah. Ya, istiqamah. Ya. Ya tadi itu saya katakan ada di antara kita mungkin ngajinya sudah kemana-mana, tetapi nggak pernah berubah dia menjadi baik. Tapi adanya sudah menjadi baik, tiba-tiba kena prahara sedikit dia berubah lagi. Padahal sudah lama mengenal Islam, sudah lama hijrah, tapi kemudian berubah lagi. Ya, kalau dulu itu ada seorang artis yang sudah berubah, sekarang jogetan lagi artis itu. Nggak tahu atau namanya apa itu, siapa lah. Loh, kenapa demikian? Jadi sekarang hidayah itu mahal, maka harus dirawat. Maka ngerawatnya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu doanya. Bisa doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Bisa pakai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang pertama, memperbanyak doa agar istiqomah. Karena Allah yang mempunyai apa? Kehendak untuk membolak-balikkan hati. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, yang kedua, menjaga istiqomah sampai mati itu harus ini yang dilakukan. Bagaimana kita ini ikhlas beramal? Bagaimana caranya kita ini beramal tapi dengan ikhlas? Kenapa? Karena amal yang dikerjakan secara ikhlas, maka akan dijamin amal tersebut akan langgeng, Bu. Akan langgeng. Akan bisa istiqomah. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu." Segala sesuatu, segala amal yang tidak didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dijamin la yanfa', tidak akan bermanfaat
amal yang kita kerjakan. Tidak akan membuahkan hasil. Maksudnya apa? Tidak akan membuahkan pahala. Percuma kita amal, masih sholat, ngaji, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Kalau nggak ikhlas, tidak akan dapat pahala. Makanya di dalam niat haji itu ada apa? Labbaik Allahumma hajjan, la sum'ata, la riya'a wa la sum'ata. Kan gitu kan? Atau labbaik Allahumma umratan, la apa? Riya'a wa la sum'ata. Ya, atau ada yang langsung labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan. Ada tambahan labbaik Allahumma hajjan wa umratan, la sum'ata wa la riya'a. Tidak ada sum'ah, tidak ada riya. Bedanya apa? Kalau sum'ah itu ingin didengar sama orang lain. Kalau riya itu kepingin dilihat sama orang lain. Itu bahaya, Bu. Kalau jenengan bahasanya status dan Facebook ngono sekiranya orang ono sing napa ngelek dilek-lek dhewe awake, itu jenenge ujub niku. Oh, kono sing ngelek kok akhir dilek-lek dhewe gitu. Bu ya. Jadi layan Pak tidak akan bermanfaat, tidak akan membuahkan hasil, tidak akan ada pahala. Percuma kita. Ya, kita cari ilmu ke sini pun kalau tidak ada niat ikhlas lillah untuk Allah untuk menambah ilmu, maka enggak ada pahala. Padahal kalau kita niatkan karena Allah, jalannya jenengan ke tempat ini akan banyak pahala. Makanya kata Rasulullah SAW, man ghoda ilal masjid aw roha, gitu kan? A'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Siapa yang ke masjid berjalan kaki, pulang dari masjid, entah itu untuk salat jamaah, entah itu untuk ngaji, entah itu untuk keperluan halal yang ubudiyah, dia pulang pergi itu akan kata Nabi, dia akan diberikan nuzulan fil jannah, diberikan tempat di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang datang ke masjid, maka mereka adalah tamunya Allah. Seorang tamu mestinya dikasih penginapan. Kamu harus nginep di sini tempatnya. Ini makanan kamu, ini hidangan kamu. Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengunjungi masjid dalam rangka ibadah. Makanya kalau itu kita niatkan, Masya Allah, datang ke masjid, pulang pergi, kita akan mau naik motor, naik motor, tidak usah ya, dengan jalan kaki saja, karena pahalanya besar jalan kaki. Setiap langkah akan diangkat derajatnya, setiap langkah itu akan diampuni dosa-dosanya, kecuali yang nggak mampu. Kalau sing linu-linu nggak apa-apa, Bu. Kalau linu-linu, kalau tidak linu-linu kuat saja. Dulu ada seorang sahabat rumahnya jauh, ditawari disuruh apa? Disuruh beli kendaraan, tidak mau. Ya, saya nggak suka kalau rumahku dekat dengan masjid. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menikmati besarnya pahala saat dia mau ke masjid. Dengan apa? Memperbanyak langkah menuju masjid. Itu kalau niatnya ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak dapat apa-apa, dapat capek saja. Ya, harus niatkan karena Allah, mencari ilmu karena Allah. Ya. Yang kedua, walayadumu. Orang yang beramal ibadat tapi nggak ikhlas, itu biasanya layadumu, tidak akan langgeng ibadah itu. Jadi ibadahnya rap-rap asem. Apa kata si orang sini? Anget-anget apa? Kalau ada orang beramal punya program kayak gitu, itu indikasi kalau dia nggak ikhlas amal ibadahnya. Ngoten nggih. Jadi ini kok anget-anget anu niku wae. Ya, layadumu, tidak akan sekali ibadahnya itu. Ya, karena nggak ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, Masya Allah, dipuji tidak akan melambung, ya, dikritik, apalagi dicela tidak akan tidak akan mundur. Makanya dari dulu, dari guru, kata guru saya itu, sing jenenge wong ikhlas kuwi masih dipuji, dicela jalan terus. Dipuji gak semakin melambung, dicela tidak akan semakin mundur. Jadi tetap harus jalan. Itu indikasi kalau dia itu adalah apa? Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kaidahnya adalah ma la yakunu lahu la yanfa wa la yadum. Amal ibadah yang tidak dikerjakan dengan ikhlas, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan membuahkan hasil ibadah, ya, hasil dunia atau hasil akhirat tidak akan dapat. Yang kedua, wala yadumu, dan tidak akan langgeng. Ini dikatakan Imam Ibnu Taimiyah. Juga dikatakan juga oleh para ulama, maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Ya, paham Bu ya? Nah, makanya ini bagaimana bisa istiqomah ya ini? Belajar ikhlas. Meskipun berat. Meskipun apa? Berat.
Bu. Temen Bu. Ngantuk, Bu. Lu wis ngantuk. Ya udah dia. Harus ikhlas di dalam beramal apapun. Bismillah. Loh, Ustaz, kalau gimana? Kalau kita berangkat sudah ikhlas, di tengah jalan kok agak geser-geser ikhlasnya. Alhamdulillah disadari kalau sudah bergeser, maka segera harus apa? Kembali di dalam trek-trek jalur keikhlasan kembali. Baik. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, untuk istiqomah kita mesti harus ajik di dalam beramal, meskipun itu sedikit. Makanya kata Nabi, ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus dilakukan, meskipun qalla sedikit. Meskipun hanya 2 ayat setiap sholat, lebih baik daripada enggak pernah buka Quran sama sekali. 1 bulan langsung 30 juz khatam. Hendaklah. Sedekah setiap pagi 5.000 atau 1.000 tiap pagi. Sedekah pagi itu loh, Bu. Itu jauh lebih baik daripada enggak pernah sedekah. 1 bulan dan 1 juta. Enggak. Kata Nabi, ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang adwamuha, yang kekal. Amalan yang kontinu, yang terus-menerus. Wa in qalla. Meskipun itu hanya sedikit. Tentunya ini ditimbang dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita. Semampune mek 2 rakaat ya 2 rakaat. Ya. Ibu-ibu yang punya amalan ba'diyah maghrib, rutinkan ba'diyah maghrib itu. Ya, meskipun hanya 2 rakaat. Yang punya amalan ba'diyah isya, silakan rutinkan ba'diyah isya. Ya. Itu amalan-amalan kita ya. Itu andalan itu namanya. Meskipun Nabi pernah katakan, siapa yang menjaga 10 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Apa 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya apa? Sunnah muakkadah. Kalau panjenengan sudah punya 2 rakaat ya, setiap duha laksanakan, dawamkan ya. Monggo, itu diteruskan. Mumpung habis mandi, punya wudu, sholat 2 rakaat. Nggih. Tolong ini betul-betul dijaga. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya 2 rakaat tetapi itu dawam, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham Bu ya? Jadi kebaikan jangan kemudian diremehkan. Meskipun sedikit tetapi kalau lumintu, langgeng, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi sekali tempo. Yang keempat Bu, rajin muhasabah. Muhasabah itu apa? Koreksi diri. Harus sering-sering koreksi diri. Kapan waktunya, kapanpun. Makanya tafakkur itu penting. Dikatakan oleh para ulama, tafakkur itu suka merenung, bukan mikir loh Bu ya. Bukan mikirin utang, bukan. Bukan mikirin yang lain-lain. Jadi tafakkur itu dia merenungi ya apa-apa yang sudah menjadi qauliyah Allah Subhanahu wa taala atau qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin merenung ya, tafakkur, ya Allah ya Rahman. Saya ini kurang apa? Saya ini kok kayak gini kenapa? Ya, kenapa kok enggak bisa istiqomah? Kenapa amal ibadah saya kok begitu-begitu saja? Ya, kenapa kok saya seperti ini? Kayak enggak punya macam-macam lah itu. Itu namanya apa? Itu muhasabah namanya. Dan tafakkur itu merupakan ibadah yang paling baik kata para ulama. Ibadah yang paling baik adalah tafakkur. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Jadi mereka merenung terhadap apa yang ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit bumi ya. Banyak merenung. Oh, kenapa ya? Kok semuanya mahal? Ya, kenapa ya? Kenapa ya ada gempa? Kenapa ya? Padahal kita ini negeri yang Masya Allah, tetapi kenapa kok seperti ini? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Itu penting. Karena semua nggak lepas dari dosa-dosa kita. Ada seorang ulama nggak pernah merasakan gempa selama 40 tahun. Tiba-tiba dia kena gempa itu. Ketika dia ngisi kajian di daerah Kuwait, di negeri Kuwait sana. Apa-apa ketika gempa, apa yang dia ucapkan? Dia punya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia katakan,
bahwa ini terjadi karena dosa-dosa seorang hamba, dosa-dosa hamba. Jadi itu namanya tafakkur. Bukan yang ditonjolkan adalah ini karena pergerakan lempeng ini, lempeng itu dan lain sebagainya. Iya, dia lupa. Yang gerakan lempeng itu siapa? Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur muhasabah. Kira-kira apa yang ditafakkur Ibu? Ini Bu, mohon. Ini mau selesai ini. Ya, saya angkat di sini. Ya, fadhal. Bagaimana yang ditafakkur ini? Apakah lalai dari amalan wajib atau tidak? Loh, kira-kira amalan wajib yang Allah wajibkan kepada kita, apa ada yang mesti kita lalaikan? Coba dikoreksi itu. Ya, satu hari itu apa yang kita lalaikan? Kewajiban apa yang kita tinggalkan? Kita koreksi betul itu. Ya, jangan-jangan ada amalan wajib yang tidak kita kerjakan, maka kita dosa di tempat itu. Ya. Yang kedua, apakah masih melakukan perkara yang haram? Loh, ini hal-hal yang pernah diharamkan oleh Allah Rasul, ada nggak yang saya kerjakan pada hari ini? Tolong dikoreksi itu. Kemudian lalai, masalah kelalaian, sholat, memperlambat sholatnya, maksudnya kalau sudah adzan nggak segera sholat, tetapi dia tunda-tunda waktu sholatnya. Kalau punya janji, apakah kemudian mengapa dia tunda janjinya itu dan lain sebagainya. Nah, itu namanya lalai. Ya, saat sholat misalkan, ya ternyata dia nggak bisa khusyuk misalkan. Makanya Allah Taala katakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ya, celakalah orang-orang yang sholat. Ini sholat kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai di dalam sholatnya. Ditafsir oleh para ulama macam-macam bentuk penafsirannya. Orang yang lalai dalam sholat seperti orang yang nggak khusyuk di dalam sholatnya. Dia takbir sampai salam nggak pernah khusyuk sholatnya. Ya, yang kedua dia lalai artinya dia tunda waktu sholatnya. Dia berlambat-lambat dari menunaikan kewajiban sholat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu direnungkan, ya, perlu direnungkan. Kemudian yang keempat ini mengoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh, mata, tangan, telinga, mulut dan lain sebagainya. Jangan sampai jenengan ini merasa aman tapi ternyata yang ditulis itu jelek-jelek. Ya, yang ditulis jelek. Yang ditulis isinya adalah menjelekkan orang lain, dolimi orang lain dan lain sebagainya. Alasan apa jenengan? Alasannya, wah ini kan media media sosial kan nggak masalah. Loh, ibu harus ingat bahwa tulisan itu adalah bimanzilati al-lisan. Tulisan itu seperti hukumnya lisan, gitu kan. Jadi jenengan nulis yang jelek dihukumi jenengan telah berbicara yang jelek. Makanya harus dikoreksi semuanya, yang didengarkan, yang diucapkan. Sama suami gimana? Jenengan ketika bergaul sama suami, ya, pernah nggak jenengan bantah-bantah suami, ya? Nyereweti suami dan lain sebagainya dalam hal-hal yang sebetulnya tidak diinginkan oleh suami. Kalau cerewet baik silahkan, kalau yang nggak baik jangan sampai. Ngoreksi niat. Yang 5 adalah ngoreksi niat. Tadi itu keikhlasan, ya, betul-betul harus diperhatikan. Dan yang kelima terakhir adalah memilih teman yang baik. Ibu, teman sangat mempengaruhi keadaan kita, ibu sekalian. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama teman baiknya, teman akaribnya. Maka falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah dia memperhatikan siapa yang dia ajak berteman, siapa teman karibnya itu. Karena teman itu akan bisa mempengaruhi jelek dan baiknya kita. Ya, makanya hati-hati di sini. Ya. Saya lihat ada kasus-kasus yang sangat banyak. Orang ini baik, tiba-tiba kok menjadi jelek. Ternyata temannya yang mempengaruhi dia. Termasuk lingkungan-lingkungan itu sangat mempengaruhi. Maka perhatikan siapa yang kita ajak berteman. Yang dimaksud teman karib itu siapa? Teman yang kita biasa duduk dengan mereka. Ya, kita ke sana sama dia, kita di sini sama dia. Itu yang sangat berpengaruh. Ibu sekalian, maka perhatikan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berteman, ya, dengan teman yang soleh itu ibarat orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Dia akan kena wanginya, minimal kena wanginya dia itu. Ya, kalau orang berteman dengan orang yang jelek, orang yang buruk akhlaknya, buruk agamanya,
suka lalai dari ibadahnya, suka berbuat kemaksiatan, kita berteman dengan mereka, hati-hati Bu. Itu gak lama kita akan terpengaruh oleh mereka. Kata Nabi, orang yang berteman dengan orang-orang yang model kayak gitu, seperti orang itu berteman dengan pandai besi. Dia akan terbakar, minimal dia kena bau busuknya. Hati-hati Bu ya. Jadi sangat berpengaruh teman ini, lingkungan sangat berpengaruh. Maka sangat bersyukurlah jangan semua dikumpulkan dengan orang-orang baik seperti ini. Tolong dijaga persaudaraan ini sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman baik itu senantiasa mengingatkan, menasihati, wahai saudaraku, wahai Mbak, wahai Dek, jangan seperti ini, harusnya kayak gini. Ini teman-teman yang baik. Bukan teman baik itu bukan kayak bayang-bayang. Ketika ada cahaya maka muncul bayang-bayang. Kalau tidak ada cahaya maka hilang. Dia berteman hanya ada maunya. Kalau temannya uangnya banyak, aduh, masya Allah. Kalau nggak ada uang, waduh, tinggalin jauh-jauh orang ini. Jangan gitu. Jadi teman yang baik itu teman yang bisa yang melihat orang lain kayak melihat diri sendiri. Ya. Jadi dia mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ya, dia nggak mau keburukan itu menimpa dirinya, maka dia pun nggak akan rela ketika melihat keburukan itu menimpa saudaranya. Ya, masya Allah. Nah, ini. Jadi semangatnya seperti itu. Loh, terus yang nggak baik terus gimana? Ikut sama siapa? Yang nggak baik tentunya harus merubah diri untuk menjadi baik. Agar kita semua kumpul dengan orang-orang yang sama-sama baik. Allahumma rzuqna al-istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Taala istiqomah dan dimatikan dalam keadaan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang ditanyakan monggo Ibu, singkat mawon. Nggih, monggo betul. Sampun Bu. Baik, anak indigo itu bukan kelebihan, anak indigo itu kekurangan. Saya sampaikan di sini, anak yang indigo itu adalah anak yang kekurangan karena dia sedang dalam gangguan. Ya, dia sedang dalam gangguan. Gangguan apa? Gangguan jin. Gangguan jin. Karena tidak ada orang yang bisa melihat jin kecuali orang-orang itu ada jinnya. Saya ulangi lagi Bu, tidak ada orang yang bisa melihat jin kecuali dia itu ada jinnya. Dari mana jin itu? Saya nggak tahu. Dari mana? Boleh jadi dari dia sendiri, atau dari orang tuanya, atau dari bawaan kakek buyutnya yang pernah. Ya, artinya apa? Artinya anak itu harus betul-betul diselamatkan. Jangan sampai kemudian gangguan itu terus ada. Kalau bisa diruqyah, silakan diruqyah anak itu. Akan dipastikan akan hilang gangguan-gangguan yang seperti itu. Jadi tidak ada orang yang bisa melihat gaib kecuali hanya orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi. Dan tidak ada orang yang bisa melihat jin kecuali orang itu ada jin. Imam Asy-Syafi'i katakan, kalau ada orang mengaku bahwa dirinya bisa melihat jin misalkan, maka tinggalkan dia dan jangan terima kesaksiannya, kata Imam Asy-Syafi'i. Berarti apa? Kesimpulannya itu kekurangan yang harus diselamatkan anak itu. Ngoten nggih? Dan kita tidak boleh bermain-main dengan anak indigo. Akhirnya kita tanya macam-macam, anak indigo itu macam ini gini gitu. Akhirnya bisa dianggap bisa mengobati, bisa menyelesaikan masalah, bisa meramal masa depan dan lain sebagainya. Bahwa itu murni adalah gangguan dan harus dihilangkan gangguan yang seperti itu. Oke, Allah taala alam. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana menyiasati atau mencari solusi dari permasalahan tadi disampaikan, itulah pentingnya pendamping hidup itu. Ya, suami itu penting sekali. Jadi suami adalah Allah katakan azwajan itu berpasang-pasang, artinya fungsi suami, fungsi itu adalah saling mengisi satu sama lain. Saling mengisi ketika ada kekurangan, saling menutupi kalau ada celah, saling memberi semangat ketika terjadi kekendoran. Itu fungsinya keluarga yang punya misi yang luar biasa, visi-visi akhirat itu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir itu. Artinya memang kalau memang ibu mempunyai semangat untuk istiqomah dalam keadaan yang sangat berat sekalipun, ya harus disyukuri.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang kau miliki. Beda kalau di dalam masalah larangan, Allah enggak pernah ngasih toleransi. Ya. Kalau masalah larangan maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Tetapi kalau masalah perintah, laksanakan semampu kalian. Ya. Jadi itu enaknya. Jadi kalau larangan harus sejauh. Kalau perintah itu semampu kita. Sholat sambil berdiri, nggak mampu dengan duduk, nggak mampu dengan berbaring dan lain sebagainya. Kalau puasa ya normal. Kalau memang nggak mampu karena kita safar atau sakit, maka kita boleh nggak puasa. Kalau kita hamil atau menyusui, maka boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti atau bayar fidyah. Itu artinya Islam sangat menaruh perhatian. La yukallifullahu nafsan illa usaha, karena orang itu punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Itu enaknya di situ. Maka kemudian kita hanya berusaha semampu yang kita miliki. Maka semakin berat kita berupaya, tetapi kemudian kita lakukan upaya-upaya itu, maka itulah pahala yang besar bagi kita semua. Semakin berat kemudian kita paksakan, maka itu akan semakin luar biasa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, termasuk mukaffirat, termasuk penutup dosa adalah isbaghul wudu indas sabarat, yaitu menyempurnakan wudu ketika apa? Ketika dalam keadaan as-sabarat, dalam keadaan dingin. Kadang orang dalam keadaan dingin itu dia malas berwudu, akhirnya milih tayamum atau malas gimana. Tapi dia tetap berwudu. Kenapa? Karena ini perintah misalkan seperti itu. Maka itu pun ada penghapus dosa. Artinya apa? Artinya semakin berat ibadah itu kita lakukan karena memang moodnya kurang itu ya. Maka itulah Allah akan berikan apa? Pahala yang besar. Tetapi kita tetap tidak boleh menganggap kita ya orang yang sempurna. Jika kita mengatakan saya istiqomah, tidak. Itu hanya kita bisa upayakan, kita bisa istiqomah. Latihan istiqomah, berjuang untuk istiqomah. Adapun kekurangan nanti bisa ditutup ya dengan yang lain-lain pula ya. Karena ada orang itu yang satu sisi dia lemah, sisi lain dia kuat. Mungkin dia nggak bisa tahajud, mungkin dia nggak bisa puasa, tapi sedekahnya kuat. Ada orang yang sedekahnya gitu-gitu saja, tahajudnya gitu saja, tapi puasanya luar biasa dia. Jadi ada satu sisi yang dia lemah, sisi yang lain dia kuat. Maka sisi yang lain harus dia kuatkan betul-betul di sini. Karena memang kemampuan orang itu berbeda-beda satu sama lain. Maka ibu sekalian, bersyukurlah kalau punya suami yang bisa seirama kayak gini. Saling menutupi, saling menambah, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain. Karena orang tidak bisa sama kemampuan satu sama lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fiikum. Monggo yang lain barangkali ada? Baik Ibu, insyaallah. Jadi dalam ya pertanyaannya, bagaimana kata kita lalai? Lalai sifat manusia. Jadi Allah Ta'ala katakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Karena manusia itu sadar bahwa dirinya itu adalah manusia, sering lupa, sering lalai, sering berbuat dosa, sering terjerumus, sering terjatuh, kadang-kadang itu sering terjatuh. Maka di sini kemudian Allah memberikan satu resep untuk doa. Karena memang kita adalah orang yang enggak sempurna. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah Engkau siksa kami, jangan Engkau azab kami. Innasina, jika kami lupa, kami lalai, au akhtana, atau kami salah. Salah itu boleh jadi kita ini memang enggak tahu kemudian kita lakukan. Atau boleh kita memang sudah tahu tapi kita tetap lakukan. Ya, karena mungkin terlalu besar nafsu kita, syahwat kita, sehingga perkara-perkara yang telah tetap haramnya kita terjatuh di dalamnya. Karena besarnya nafsu kita itu. Tapi ini pun kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan sebab karena kami lalai, kami salah kemudian Engkau azab kami. Jangan sampai seperti itu. Itu penutupnya di situ. Kemudian yang kedua, ketika kita sadar bahwa kita sering lalai, maka ada senjata yang luar biasa, yaitu ibadah sunnah. Ibu-ibu sekalian, ibadah sunnah itu fungsinya adalah untuk menutup celah-celah yang ada pada ibadah wajib. Sholat sunnah itu untuk menutup celah ibadah sholat wajib kita yang kita lakukan. Mungkin ada hal-hal yang kurang, mungkin ada syarat, ada rukun, ada yang apa yang kita kurang, maka ibadah sholat sunnah itu yang menutup celah itu. Puasa sunnah nutup puasa wajib Ramadan yang ada kurangnya. Sedekah sunnah, infak, sedekah itu menutup
zakat-zakat yang pernah kita lakukan, barangkali itu ada sesuatu yang memang masih kurang sempurna dan sebagainya. Ibu-ibu, jangan pernah remehkan perkara sunnah, ibu-ibu sekalian. Ya. Bahkan perkara yang kecil saja yang kita nganggap itu jangan pernah diremehkan. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talqin. Ya, jadi kamu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, meskipun kamu hanya tersenyum dengan saudaramu, menampakkan raut muka yang manis, yang enak dilihat. Itu perkara-perkara yang mesti kita lakukan. Kenapa? Karena itu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hitungannya, jangan pernah remehkan. Apalagi perkara-perkara sunnah yang menjadi muakkad, yang menjadi hal yang ditekankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Ya. Tolong ini betul-betul dijaga. Masuk masjid, kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki kanan. Pakai baju kaki kanan, tangan kanan dulu. Ya. Cukur apa, kanan dulu baru kiri. Ya. Itu perkara-perkara yang jangan diremehkan masalah ini. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, perkara sunnah itu yang menjadikan seseorang itu bisa nanti bersama Rasulullah di mana? Di jannah. Ada seorang sahabat, dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya, inni murafaqataka fil jannah ya Nabi, aku ingin menemanimu di surga. Ketika Nabi tawarkan, hei, mintalah kepadaku. Wahai Nabi, aku ingin menemani engkau di surga. Apa kata Nabi? A'inni alaika bikafratis sujud. Perbanyak sujud. Maksudnya apa? Perbanyak ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Salat sunnah, sedekah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Maka kamu akan bisa menemaniku aku di mana? Di surga. Jangan meremehkan sunnah. Sunnah ini menutup celah-celah yang mengangah di ibadah wajib kita. Ngaten nggih? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah, diberikan kemudahan untuk menjalankan kebaikan. Makanya kita minta kepada Allah, nggih. Kayak Nabi saat pesankan kepada siapa? Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, hei Mu'ad, la tada'anna, jangan pernah kamu tinggalkan dubura kulli sholatin, di akhir setiap salatmu, antakula, untuk mengucapkan, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa doa ini, kata Rasulullah. Ya, baca doa ini. Ya, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar senantiasa bisa zikir, ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur atas nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbagusi amal ibadahku kepadamu. Jenengan semangat kayak gini itu karena taufik Allah, ibu-ibu sekalian. Ibu semangat menjalankan sunnah karena taufik Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan jenengan, tapi karena taufik Allah. Karena Allah sayang sama jenengan, sama kita, maka kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Bersyukurlah ketika subuh bangun, bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah subuh, bisa salat subuh berjamaah. Bersyukurlah ketika kita kemudian digerakkan oleh Allah mudah datang ke majelis taklim, ikut kajian. Ini berarti Allah Ta'ala sayang sama kita. Allah berikan taufik kepada kita. Dan yakinlah dan menangislah, gitu ya. Kalau ketika kita ini berat di dalam menjalankan ibadah, kok kita agak berat, kita harus menangis. Kenapa? Karena itu adalah bentuk hukuman Allah dari kita untuk kita semua. Ini kan nggak disadari oleh orang. Kadang-kadang hukuman itu ditafsiri sakit gak sembuh-sembuh, itu hukuman Allah. Padahal ketika orang itu dilalaikan dari Allah, dilalaikan, maka itu adalah apa? Termasuk hukuman Allah kepada dirinya. Oke? Ibu, saya kira cukup. Mudah-mudahan silaturahim ini memberi satu pencerahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kami, mohon maaf kalau ada khilaf, kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebesar-besarnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Oh, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten Bu nggih menawi wonten khilaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi insyaallah di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.